Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah metode numerik akan menyampaikan materi tentang metode bagi dua dan regula falsi. Sebelum kami langsung lanjut ke materinya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Risalatul Mu'awanah dengan NIM 12204193034. Yang kedua, ada Fatma Dwi Nurbaiti dengan NIM 12204193035. Yang ketiga, ada Ermiatul Mahfudoh dengan NIM 12204193163. Dan yang keempat, ada Yusmadiza Rifki Zain S dengan NIM 12204193182. Sekarang kita langsung lanjut ke materinya. Yang pertama, metode bagi dua. Apa yang dimaksud dengan metode bagi dua? Metode bagi dua disebut juga dengan pemotongan biner dan metode pembagian dua. Prinsipnya adalah mengurangi akar fungsi pada interval AB. Di sini ditampilkan grafik-grafik gambarnya proses pembagian selang AB dengan metode bagi dua. Selanjutnya, kriteria berhentinya lelaran. Lebar selang baru, nilai mutlak A dikurangi B kurang dari galat, yang dalam hal ini galat adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Selanjutnya, nilai fungsi di hampiran akar Fc sama dengan 0. Untuk menguji kesamaan Fc sama dengan 0, dapat kita hampiri Fc kurang dari epsilon mesin. Dan galat relatif hampiran akar adalah nilai mutlak C baru dikurangi C lama per C baru kurang dari delta, yang dalam hal ini delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Teorema dalam metode bagi dua. Yang pertama, teorema nilai antara. Jika F kontinu pada interval A, B, dan C suatu bilangan antara FA dan FB, maka terdapat paling sedikit satu bilangan X di antara interval AB sedemikian hingga Fx sama dengan C. Yang kedua, teorema Bolzano. Jika F kontinu pada interval AB dan FA kali FB kurang dari 0, maka terdapat paling sedikit satu titik C di AB sedemikian hingga FC. Dengan kata lain, persamaan Fx sama dengan 0 memiliki paling sedikit satu akar persamaan di antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Yang ketiga, teorema nilai rata-rata. Jika F kontinu pada AB dan terdiferensialkan pada AB, maka terdapat paling sedikit satu X pada AB sedemikian hingga Fx sama dengan Fb min Fa per B min A. Selanjutnya, pada setiap lelaran pada metode bagi dua, akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah melebihi setengah panjang selang saat itu. Pernyataan ini dinyatakan dengan teorema berikut. Teorema 3.1. Jika Fx menerus di dalam selang AB dengan Fa kali Fb kurang dari 0 dan S elemen bagian AB sehingga Fs sama dengan 0 dan Cr sama dengan AR plus BR per 2, maka selalu berlaku dua ketidaksamaan berikut. S min Cr kurang dari sama dengan BR min AR per 2 dan S min Cr kurang dari sama dengan B min A per 2 pangkat R plus 1, maka R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya,
Selisih antara akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah lebih dari setengah epsilon. Dengan mengingat kriteria berhenti adalah BR min AR kurang dari E, maka dari itu terlihat bahwa S min CR kurang dari A per 2, sehingga B min A per 2 pangkat R plus 1 kurang dari E per 2, maka menjadi 2 pangkat R lebih dari B min A per E. Selanjutnya menjadi R ln 2 lebih dari ln B min A min ln E. Maka hasilnya R lebih dari ln B min A min L min ln E per ln 2, atau R besar lebih dari ln B min A min ln E per ln 2, yang dalam hal ini R besar adalah jumlah lelaran atau jumlah pembagian selang yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa C adalah hampiran akar yang memiliki galat kurang dari E. Selanjutnya, jika A, B sama dengan A0, B0 adalah interval awal, maka dengan algoritma metode bagi dua dibangun oleh barisan AK, BK, di mana terdapat akar dari F. Didefinisikan CK sama dengan AK plus BK per 2. Jika FCK sama dengan 0, maka CK sama dengan R dan algoritma berakhir. Jika FAK kali FBK kurang dari 0, maka R terdapat pada AK BK, sehingga AK plus 1 BK plus 1 sama dengan AK CK, atau AK plus 1 BK plus 1 sama dengan CK BK. Algoritma metode bagi dua mempunyai kekonvergenan hingga BK min AK sama dengan 2 pangkat K sama dengan 2 pangkat min K kali B0 min A0, sehingga akar F pada AB Kekonvergensi dicapai apabila BK min AK lebih kecil dari suatu nilai toleransi, katakan E. Selanjutnya, kasus yang sering terjadi pada penggunaan metode bagi dua. Ada 3 kasus, yaitu yang pertama, jumlah akar lebih dari 1. Maksudnya, bila dalam selang AB terdapat lebih dari 1 akar, maka penyelesaiannya itu dapat ditemukan hanya 1 buah akar saja. Misalnya pada FA dikali FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Sehingga FA dikali FB kurang dari 0 ini hanya dapat ditemukan 1 buah akar saja. Cara mengatasinya, gunakan selang AB yang cukup kecil yang memuat hanya 1 buah akar saja. Yang kedua, akar ganda. Metode bagi dua tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung-ujung selang yang baru. Contohnya, fungsi X sama dengan kuadrat dari X dikurangi 4. Itu kan sama saja perkalian X dikurangi 4 dikali X dikurangi 4. Yang mana fungsi ini mempunyai 2 akar yang sama, yaitu X sama dengan 4. Yang ketiga, singularitas. Pada titik singular, nilai fungsinya tidak terdefinisi. Apabila dalam selang AB mengandung titik singular, lelaran metode bagi dua tidak pernah berhenti. Hal ini disebabkan metode bagi dua menganggap titik singular adalah akar karena lelaran cenderung konvergen. Akan tetapi, sebenarnya titik singular ini bukanlah suatu akar, melainkan akar semu. Cara mengatasinya yaitu periksa nilai mutlak FB dikurangi FA. Jika
mutlak FB dikurangi FA ini bersifat konvergen ke 0, maka akar yang dicari pasti akar sejati. Tetapi jika mutlak dari FB dikurangi FA ini divergen, maka akar yang dicari merupakan titik singular atau akar semu. Algoritma metode bagi dua. Secara umum, algoritma metode bagi dua adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, taksir batas bawah atau A dan batas atas atau B dengan syarat FA dikali FB kurang dari 0. Yang ketiga, tentukan toleransi galatnya. Yang keempat, iterasi maksimum atau yang disimbolkan dengan R besar dengan rumus R lebih besar dari dalam kurung len mutlak dari B dikurangi A dikurangi len mutlak dari toleransi galatnya dibagi len 2. Kemudian yang kelima, hitung nilai FA dan FB-nya. Yang keenam, hitung nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yang ketujuh, hitung nilai FC-nya. Yang kedelapan, jika FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Begitu juga yang kesembilan, jika FC dikali FB kurang dari 0, maka A sama dengan C. Untuk algoritma yang ke-8 dan ke-9 ini merupakan syarat adanya iterasi baru. Maksudnya, jika FA dikali FC kurang dari 0, maka nilai B dan FB-nya sama dengan nilai C atau nilai FC yang ada pada lelaran sebelumnya. Begitu juga, jika FC dikali FB kurang dari 0, maka nilai A dan FA yang ada pada iterasi barunya sama dengan nilai C atau FC yang ada pada iterasi sebelumnya. Yang ke-10, jika FC sama dengan 0, maka akar hampirannya itu sama dengan C. Proses lelaran pada metode bagi dua ini bisa berhenti. Akan tetapi, jika kita tidak bisa menemukan FC sama dengan 0, maka kita bisa menggunakan algoritma yang ke-11, yaitu dengan cara menghitung lebar selangnya dengan rumus mutlak B dikurangi C. Nah, jika lebar selang ini kurang dari nilai toleransi galatnya, maka proses dapat dihentikan dan didapatkan X sama dengan C, atau didapatkan nilai akar hampirannya sama dengan C. Nah, apabila tidak bisa menemukan kedua syarat tadi, yaitu FC sama dengan 0 atau lebar selang kurang dari nilai galat toleransinya, maka kita bisa mengulangi langkah dari langkah ke-6 sampai langkah ke-11. Untuk lebih memahami bagaimana metode bagi dua, begitu juga dengan bagaimana penggunaan algoritma pada metode bagi dua, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya, tentukan akar fx sama dengan E pangkat negatif x dikurangi x sama dengan 0 di dalam selang 0,1 dengan toleransi galatnya sama dengan 0,001. Penyelesaiannya, kita cari terlebih dahulu untuk nilai fx yang akan dicari nilai akar hampirannya, yaitu fx sama dengan E pangkat negatif x dikurangi x sama dengan 0. Yang kedua, taksir nilai batas atas dan batas bawahnya, yaitu A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, dengan syarat FA dikali FB kurang dari 0. Sebelum itu, kita cari terlebih dahulu untuk nilai FA dan FB-nya. Untuk A sama dengan 0, maka F0 sama dengan E pangkat negatif 0 dikurangi 0. Seperti yang kita ketahui, untuk nilai E kira-kira 2,71828,183. Maka F0 sama dengan 2,71828,183 pangkat negatif 0 dikurangi 0. Nah, 2,71828,183 pangkat negatif 0 sama dengan 1. Maka F0 sama dengan 1. Untuk B sama dengan 1, maka F1 sama dengan E pangkat negatif 1 dikurangi 1. Untuk E pangkat negatif 1,
Hasilnya adalah 0,3678794412. Setelah itu dikurangi 1, maka menghasilkan negatif 0,632120559. Dari sini, FA dikali FB memenuhi kurang dari 0, yaitu 1 dikali negatif 0,632120559 kurang dari 0. Ini terbukti ya, karena hasilnya negatif 0,632120559 kurang dari 0. Setelah itu kita tentukan toleransi gelapnya. Seperti yang kita ketahui di dalam soal, untuk toleransi gelapnya sebesar 0,001. Kemudian kita cek pemberhentian lelaran atau iterasi maksimumnya dengan rumus R besar lebih besar dari ln mutlak dari B dikurangi A dikurangi ln mutlak dari toleransi gelapnya dibagi ln 2. Kemudian ln mutlak dari B-nya itu 1 dikurangi A-nya itu 0 dikurangi ln dari toleransi gelapnya yaitu 0,001. Kemudian dibagi ln dari 2. Setelah itu ln dari 1 dikurangi ln dari mutlak 0,001 dibagi ln 2. Ln dari 1 sama dengan 0 dikurangi ln dari 0,001 sama dengan negatif 6,9077558 dibagi 0,693147181. Maka hasilnya adalah 9,96578428, yang mana R besar lebih dari 9,96578428. Jadi dibutuhkan maksimal 10 kali iterasi. Iterasi di sini bisa dimulai dari bilangan 0 atau bilangan 1. Akan tetapi dari kelompok kami menggunakan dari bilangan 0, sehingga akan berhenti pada iterasi yang ke-9. Kemudian selang AB. Di dalam soal sudah diketahui bahwa selang AB sama dengan 0,1. Dengan demikian, FA-nya tadi sudah diketahui bahwa bernilai 1 dan FB-nya bernilai negatif 0,632120559. Kemudian kita cari nilai hampiran akarnya, yaitu dengan rumus C sama dengan A ditambah B dibagi 2. Yang mana A bernilai 2 dan B bernilai 1, sehingga 0 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 1/2 atau sama dengan 0,5. Kemudian kita cari nilai FC-nya dengan cara memasukkan nilai C pada fungsi E pangkat negatif X dikurangi X sama dengan 0. Maka menghasilkan nilai 0,10653066. Nah, untuk mencari suatu selang baru, kita bisa mengalihkan FC dikali FB yang memenuhi kurang dari 0. Nah, di sini FC sama dengan 0,10653066 dikali FB-nya negatif 0,632120559. Nah, hasil dari perkalian FC dikali FB sama dengan negatif 0,0673402203, yang mana memenuhi kurang dari 0, sehingga diperoleh selang baru. Kemudian kita akan mencari lebar selangnya dengan rumus mutlak B dikurangi C sama dengan B-nya tadi diketahui 1 dikurangi C-nya 0,5. Maka mutlak 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5, yang mana 0,5 ini lebih besar dari galat toleransinya. Maka iterasi lanjut. Nah, beberapa langkah tadi merupakan
iterasi pertama dari fungsi E pangkat negatif X dikurangi X sama dengan 0, yang mana iterasi lanjut, dan untuk iterasi pertama diperoleh serang baru, yaitu dengan cara perkalian FC dikali FB kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada tabel berikut ini ya. Untuk iterasi ke nolnya, tadi di soal diketahui untuk batas bawahnya bernilai 0, batas atasnya bernilai 1, dan untuk C-nya tadi dicari bernilai 0,5. FA yang dicari bernilai 1, FB yang dicari bernilai negatif 0,632120,559, dan FC-nya yang dicari bernilai 0,10653066. Dan kita sudah menghitung untuk selang barunya, yaitu yang memenuhi syarat FA dikali FC kurang dari 0 atau FC dikali FB kurang dari 0. Dan yang untuk iterasi ke 0 ini yang memenuhi adalah FC dikali FB kurang dari 0. Maka untuk iterasi satunya, nilai dari A dan FA sama dengan nilai dari C dan FC yang ada pada iterasi 0. Begitu juga untuk iterasi 1 diperoleh selang baru A, C, maka B sama dengan C. Maksudnya di sini untuk iterasi 2-nya nilai B sama dengan nilai C, atau nilai B dan nilai FB yang ada pada iterasi 2 ini sama dengan nilai C dan nilai FC yang ada pada iterasi 1. Begitu seterusnya sampai pada iterasi ke-9 atau iterasi maksimum. Untuk mengetahui suatu lelaran sudah berhenti, tadi ada 2 syarat yang salah satunya harus dipenuhi, yaitu jika kita sudah menemukan FC sama dengan 0 atau menemukan nilai lebar selang yang kurang dari galat toleransinya. Dan di sini yang memenuhi adalah nilai dari lebar selang yang kurang dari galat toleransinya, yaitu 0,000097656. Sehingga hampiran akar dari fungsi fx sama dengan E pangkat negatif x dikurangi x sama dengan 0 adalah x sama dengan c sama dengan 0,5673828115. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode regula falsi. Metode regula falsi disebut juga metode interpolasi linier atau posisi salah. Adalah metode yang digunakan untuk mencari akar-akar persamaan nonlinier melalui proses iterasi. Metode regula falsi juga dapat diartikan sebagai metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari 2 titik batas ring. Dengan metode regula falsi itu diperoleh dari metode bagi 2 yang dibuat garis lurus, di mana garis lurus tersebut menghubungkan titik A, FA dan titik B, FB. Perpotongan garis tersebut dengan sumbu X merupakan taksiran akar yang diperbaiki. Garis lurus tersebut seolah-olah berlaku menggantikan kurva fx dan memberikan posisi palsu dari akar. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, di sini adalah titik A dan di sini merupakan fungsi FA. Di sini titik P-nya dan ini merupakan FB-nya yang dibuat garis lurus sehingga di sini diperoleh titik C. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa gradien garis AB sama dengan gradien garis BC, sehingga diperoleh FB dikurangi FA per B dikurangi A itu sama dengan FB dikurangi 0
per B dikurangi C. Di sini FC-nya bernilai 0. Sehingga dapat disederhanakan menjadi C sama dengan B dikurangi FB dikali B dikurangi A per FB dikurangi FA. Selanjutnya yaitu algoritma metode Regula-Falsi. Yang pertama yaitu fungsi fx yang akan dicari akarnya. Maksudnya di sini kita mendefinisikan fx-nya. Biasanya di sini sudah diketahui di soalnya. Kemudian taksir batas bawah yang dimisalkan dengan A dan batas atas yang dimisalkan dengan B dengan syarat FA dikali FB kurang dari 0. Kemudian tentukan toleransi errornya. Setelah itu hitung FA dan FB. Jika sudah, hitunglah nilai hampiran akar dengan rumus C sama dengan B dikurangi FB kali B dikurangi A per FB dikurangi FA. Kemudian kita hitung FC-nya. Jika sudah, apabila FA dikali FC kurang dari 0, maka B sama dengan C. Apabila FC dikali FB kurang dari 0, maka A sama dengan C. Jika FC sama dengan 0, maka akar sama dengan C. Artinya iterasi berhenti. Maksudnya jika poin ke-7 dan ke-8 ini maka iterasinya tetap berlanjut. Tetapi jika menemukan FC sama dengan 0, maka iterasinya berhenti. Dan yang terakhir lebar selang B dikurangi C. Jika harga mutlak B dikurangi C kurang dari error, maka proses dihentikan dan didapatkan X sama dengan C. Dan apabila harga mutlak B dikurangi C kurang dari error ini tidak berlaku, maka diulangi lagi langkah kelima. Sebagai contoh soalnya, yaitu tentukan akar fx sama dengan E pangkat negatif X dikurangi X sama dengan 0 di dalam selang 0,1. Dan tetapan errornya sama dengan 0,001. Penyelesaiannya seperti yang langkah tadi, kita tentukan dulu fx-nya. Fx-nya yaitu sama dengan E pangkat negatif X dikurangi X sama dengan 0. Kemudian kita menentukan batas bawah dan batas atas dengan syaratnya FA dikali FB kurang dari 0. Kita tentukan dulu A-nya sama dengan 0 dari selang tadi dan B sama dengan 1. Maka FA dikali FB kurang dari 0. Pembuktiannya yaitu 1 dikalikan negatif 0,6321205559 kurang dari 0. Maka negatif 0,6321205559 kurang dari 0. Kemudian kita menentukan toleransi errornya, yaitu 0,001. Setelah itu dari selang A, B sama dengan 0,1, A sama dengan 0, maka F0 sama dengan E pangkat negatif 0 dikurangi 0 sama dengan 1. Dan B sama dengan 1, maka F1 sama dengan E pangkat negatif 1 dikurangi 1 sama dengan 0,3678794412 dikurangi 1 sama dengan negatif 0,6321205559. Selanjutnya yaitu mencari nilai C. C sama dengan B dikurangi FB dikali B dikurangi A per FB dikurangi FA. Kemudian kita masukkan nilai B-nya tadi 1, terus FB-nya dari atas tadi negatif 0, ini dikalikan 1 dikurangi 0 per
nilai FB dikurangi FA, sehingga diperoleh nilai C sama dengan 0,612699837. Kemudian kita mencari nilai FC. Itu kita masukkan ke persamaan awal tadi, yaitu E pangkat negatif X dikurangi X sama dengan 0. Tadi C-nya kita sudah ketahui, yaitu 0,612699837. Kemudian kita mencari nilai F 0,612699837. Ini nilai C-nya ya tadi. Kemudian kita masukkan ke persamaan, sehingga E pangkat, ini nilai C-nya tadi, dikurangi ini juga nilai C-nya, sehingga diperoleh negatif 0,07081394481. Kemudian untuk mengetahui berlanjut atau berhentinya, kita cari FA dikali FC kurang dari 0. Maka 1 dikali negatif 0,07081394481 kurang dari 0. Dan di sini benar. Nilainya yaitu negatif 0,07081394481 kurang dari 0. Sehingga diperoleh selang baru, yaitu harga mutlak B dikurangi C sama dengan 1 dikurangi 0,612699837 itu sama dengan 0,387300163. 0,387300163 itu kurang dari error yang dimaksud, sama dengan 0,001. Maka iterasi berlanjut. Untuk tabelnya itu sebagai berikut. Ini bisa dilihat ya. Jadi hampiran akarnya adalah X sama dengan C sama dengan 0,567202941. Yang selanjutnya yaitu perbaikan metode regulavalsi. Dalam perhitungan metode regulavalsi ada kemungkinan menemukan kasus titik mandek, sehingga perlu perbaikan. Caranya, pada akhir lelaran R sama dengan 0, sudah diperoleh selang baru akan dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Berdasarkan selang baru tersebut, ditentukan titik ujung selang yang tidak berubah dengan jumlah perulangan lebih dari 1, yang kemudian menjadi titik mandek. Nilai F pada titik mandek diganti menjadi setengah kalinya yang dipakai pada lelaran R sama dengan 1. Jadi, perbaikan metode regulavalsi ini digunakan apabila metode regulavalsi itu iterasinya melebihi iterasi pada metode bagi dua, maka dilakukan perbaikan. Karena pada dasarnya metode regulavalsi itu merupakan metode yang lebih singkat daripada metode bagi dua, sehingga iterasinya lebih sedikit. Sekarang kita ke analisis kelebihan dan kekurangan metode bagi dua dan regulavalsi. Untuk kelebihannya, metode bagi dua selalu berhasil menemukan solusi yang dicari, dengan kata lain metode ini selalu konvergen. Kelebihan metode regulavalsi selalu berhasil menemukan solusi yang dicari juga, dengan kata lain metode ini selalu konvergen. Akan tetapi bedanya dengan metode bagi dua, metode ini membutuhkan lebih sedikit iterasi. Sedangkan untuk kelemahan metode bagi dua hanya dapat dilakukan apabila ada akar persamaan pada interval yang diberikan. Kelemahan metode regulavalsi, kecepatan atau laju konvergensi dari metode regulavalsi sama dengan metode bagi dua, yaitu konvergensi linear, akan tetapi dengan faktor pengalih yang lebih besar dari 1-2. Kelemahan metode bagi dua selanjutnya, jika ada beberapa akar pada interval yang diberikan, maka hanya satu akar saja yang dapat ditentukan dan memiliki proses iterasi yang banyak sehingga memperlama waktu pengerjaan. Sedangkan kelemahan regulavalsi, ada proses running program lebih lambat untuk mencapai konvergensi. Baik, kami kira cukup sekian materi yang kami sampaikan. Terima kasih untuk yang telah menyimak video materi dari kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.